Halo Sobat Engineering Gen Z, balik lagi di channel Engineering Gen Z, tempat kita bahas dunia teknik dan industri, tapi dengan gaya yang santai, nggak kaku, kayak manual book mesin. Oke, gue mau mulai dengan satu pertanyaan. Pernah nggak lo lihat mesin yang awalnya halus banget, tapi lama-lama bunyinya berubah jadi kayak kriit-kriit? Nah, itu tanda-tanda klasik pelumasan lo bermasalah, bro. Masalah kecil? Enggak juga, karena faktanya lebih dari 40% kerusakan mesin di dunia industri disebabkan oleh pelumasan yang salah, kurang, atau telat. Bayangin aja, cuma gara-gara oli nggak diganti, gear yang harganya puluhan juta bisa habis keausan. Dan bukan cuma soal duit downtime pabrik, produktivitas turun, sampai reputasi tim maintenance bisa ikut rusak. Jadi, topik kita kali ini, teknik pelumasan nyawa tersembunyi di balik performa mesin. Dan lo bakal ngerti kenapa pelumasan itu bukan cuma soal ngasih oli, tapi juga soal presisi, disiplin, dan akal sehat teknik. Cerita awal gesekan, musuh abadi yang gak pernah tidur. Gue mau ajak lo flashback sedikit. Zaman dulu, sebelum manusia ngerti pelumasan, semua alat kerja mereka cepat aus, pisau batu tumpul, roda kayu panas, sampai mesin uap pertama sering mogok gara-gara logamnya kebakar akibat gesekan. Lalu datanglah ide jenius, kasih pelicin, awalnya pakai lemak hewan, minyak tumbuhan, atau bahkan air liur sapi. Nggak bohong, bro. Dari situ muncul revolusi industri. Mesin bisa muter lebih lama, lebih cepat, dan lebih stabil. Fast forward ke zaman sekarang, kita udah pakai oli sintetis, grease lithium, dan bahkan pelumasan otomatis berbasis sensor. Tapi prinsip dasarnya masih sama. Kurangi gesekan, perpanjang umur mesin. Fungsi utama pelumasan lebih dari sekadar licin. Oke, sekarang kita bedah pelumasan secara teknik. Lo pikir tugas oli cuma bikin licin? Nope. Nih fungsi lengkapnya, mengurangi gesekan dan keausan. Dua permukaan logam yang bergesekan itu bisa panas sampai ratusan derajat. Oli bikin ada lapisan tipis yang mencegah kontak langsung, menyalurkan panas. Saat logam gesek, energi berubah jadi panas. Oli bantu nyerap dan nyebarin panas keluar dari sistem, mencegah korosi. Oli melindungi logam dari oksigen dan kelembapan, mencegah karat, membersihkan sistem. Kotoran, serpihan logam, dan debu akan ikut terbawa oli, lalu disaring. Menutup celah mikro di piston silinder. Oli bantu mencegah kebocoran tekanan gas. Jadi, pelumasan itu kayak asuransi jangka panjang buat mesin lo, murah di awal, tapi nyelamatin banyak biaya ke depan. Jenis-jenis pelumasan pilih yang tepat, biar nggak salah resep. Nah, ini penting banget, karena banyak banget yang asal pakai oli. Padahal tiap sistem punya karakteristik pelumasan sendiri. Berikut 3 jenis utama. Polyamazon Care Liquid Lubrication. Biasanya pakai oli mineral atau sintetis. Cocok buat mesin berkecepatan tinggi, motor listrik, gearbox, pompa, dan turbin. Polyamazon Semi-Pod Grease Lubrication digunakan pada bearing besar, join, atau bagian yang susah dijangkau. Kelebihannya, tahan lama dan gak gampang bocor. Polyamazon Gas Air atau nitrogen. Ini keren banget. Biasanya dipakai di alat presisi, kayak CNC atau industri. Gesekannya super kecil dan bersih dari kontaminan. Gue pernah nemuin kasus di workshop teknisi baru, asal ngasih grease buat gearbox. Hasilnya
Gear malah slip dan macet karena grease-nya terlalu tebal. Moral of the story, pelumasan yang salah lebih bahaya daripada nggak ada pelumasan sama sekali. Sistem pelumasan di dunia nyata. Sekarang bayangin sistem pelumasan di pabrik modern. Biasanya dibagi jadi 3 tipe. Manual lubrication. Operator atau teknisi ngasih oli secara berkala, cocok buat mesin kecil atau low duty. Automatic lubrication system. Ada pompa khusus yang ngatur kapan oli disemprot berapa banyak dan ke titik mana. Biasanya pakai timer atau sensor tekanan. Smart lubrication system. Nah, ini yang lagi naik daun di era industri ke 4.0 sistem. Ini bisa deteksi suhu, getaran, dan viskositas oli secara real time. Kalau parameter mulai abnormal, sistem kasih notifikasi ke dashboard maintenance. Kayak mesin punya indera keenem. Jadi bukan cuma reaktif, tapi preventif. Machine feels pain before it breaks. Masalah umum, karena pelumasan yang salah, lo pernah dengar suara mesin kayak ngeriit atau duk. Itu bukan beat TikTok bro, itu tanda pelumasan lo udah mulai ngaco. Berikut beberapa kesalahan umum. Telat ganti oli, akibatnya oli jadi encer dan kehilangan kemampuan pelumasannya. Oli salah viskositas, terlalu kental, beban kerja berat, terlalu encer, nggak efektif. Kontaminasi air atau debu bisa bikin korosi dan abrasi di komponen presisi. Over lubrication, terlalu banyak grease malah bikin tekanan internal naik dan segel rusak. Dan lo tahu nggak? Menurut SKF dan Noria, 40-50 kerusakan bearing di industri disebabkan oleh pelumasan yang buruk. Makanya, pelumasan itu bukan kerjaan sepele. Itu bagian dari reliability. Cerita dunia kerja kasus. Bearing overheat gara-gara lupa grease. Waktu gue dulu kerja di salah satu pabrik manufaktur, ada satu kejadian yang sampai sekarang masih gue inget banget. Satu mesin mixer tiba-tiba berhenti. Suara klotok-klotok, terus panasnya naik drastis. Setelah dicek, ternyata bearingnya gosong. Kenapa? Karena udah 2 minggu gak di-grease, padahal jadwalnya seminggu sekali. Akibat produksi stop setengah hari, rugi puluhan juta, dan teknisinya langsung belajar satu hal penting, pelumasan itu kecil. Tapi kalau diabaikan, efeknya gede banget. Pelumasan di era modern, dari manual ke digital. Sekarang, dunia industri udah mulai digital semua. Mulai dari pelumasan manual, beralih ke otomatis, dan sekarang terintegrasi ke sistem CMMS Computerized Maintenance Management System. Artinya, jadwal pelumasan, jumlah oli, dan catatan kondisi bearing, semua tercatat digital. Lo tinggal buka dashboard, dan sistem bakal kasih tahu, hey bro, titik lubrication 07, udah lewat jadwal. Ada juga sensor getaran, dan suhu yang langsung ngasih sinyal kalau pelumasan mulai drop. Jadi sebelum mesin rusak, lo udah dapat warning duluan. Bayangin aja, kalau semua pabrik di Indonesia udah kayak gini. Efisiensi naik, downtime turun, dan tim maintenance bisa kerja lebih strategis, bukan cuma reaktif. Oke sobat engineering, kita simpulin ya. Pelumasan itu kayak oksigen buat mesin lo nggak bisa lihat, tapi mesin nggak bisa hidup tanpa itu. Mulai dari fungsi dasarnya, jenis-jenisnya, sampai sistem canggihnya. Pelumasan selalu punya satu tujuan, menjaga agar setiap komponen bisa bekerja selaras tanpa gesekan berlebihan. Jadi mulai sekarang, jangan pernah remehin kegiatan pelumasan. Kalau lo teknisi,
pastikan jadwalnya on time. Kalau lo engineer, pastikan desainnya efisien. Dan kalau lo manager, pastikan pelumasan masuk prioritas di reliability plan. Karena, seperti kata senior gue dulu, pelumasan itu kecil, tapi dialah yang bikin mesin bisa besar. Kalau lo punya cerita lucu, unik, atau horor soal pelumasan di tempat kerja, tulis di kolom komentar ya, biar kita belajar bareng sambil ketawa dikit. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Karena di channel ini kita nggak cuma ngomongin teori, tapi juga realita di dunia engineering Gen Z.